Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Karebat 7 kembali hadir menjumpai Selasa malam Anda dengan sejumlah informasi seputar Sinjai. Bersama saya Nurlela Mustari, inilah Karebat 7 selengkapnya. Kita ke berita pertama, pemirsa. Menghadapi penilaian Anugerah Parahita Eka Praya tahun 2018, Pemkab Sinjai kembali melakukan pemantapan bersama seluruh OPD terkait guna memaksimalkan data dan capaian program yang telah dilaksanakan. Salah satu persiapan yang dilakukan Pemkab dengan menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait yang dipimpin langsung oleh PLT Asisten Administrasi Keuangan Lukman Dahlan Senin kemarin di ruang kerja Kadis P3AP2KB. Lukman Dahlan mengatakan saat ini Pemkab Sinjai sedang berjuang mendapatkan kembali penghargaan AP yang sebelumnya telah diraih di tahun 2016. Menurutnya, apa yang dilakukan saat ini adalah bentuk kesiapan Pemkab menghadapi verifikasi data AP 2018, di mana saat tim verifikasi melakukan tugasnya, Pemkab Sinjai sudah siap dengan semua dokumen pendukung yang dibutuhkan. Lukman Dahlan menilai Sinjai sangat layak mendapatkan penghargaan AP 2018. Hal ini dibuktikan dari dukungan stakeholder, utamanya terkait dengan program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Semua OPD dan organisasi kemasyarakatan telah melakukan berbagai perencanaan hingga penganggaran untuk mendukung program tersebut. Sebab kita lagi berjuang untuk mendapatkan kembali Anugerah Parahita Eka Praya yang sebelumnya telah pernah kita raih pada tahun 2016. Dukungan dari semua stakeholder, terutama bagaimana peran-peran perangkat daerah, organisasi, dan seluruh elemen masyarakat di Sinjai untuk bergerak bersama menunjukkan kepada Indonesia bahwa Sinjai ini layak mendapatkan penghargaan itu kembali karena kita telah melakukan sejumlah langkah, sejumlah program yang benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak dan juga menunjukkan proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sinjai. Hal yang sama juga dikatakan Kadis P3AP2KB Hajamas Ati. Menurutnya, Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang telah diverifikasi secara online dan terpilih 15 kabupaten kota yang kembali akan diverifikasi di Makassar bulan November mendatang, termasuk Kabupaten Sinjai. Jadi semua lintas sektor itu kita update masuk apa-apa yang telah dilakukan secara online. Dan ini memang proses kita lakukan sejak bulan tanggal 28 Agustus sampai 28 September karena proses penginputan ini oleh pihak kementerian memberikan waktu hanya 1 bulan dan itu kita sudah lakukan. Dengan demikian, setelah pihak kementerian melakukan verifikasi terhadap data yang kita kirim secara online itu, alhamdulillah itu tadi saya katakan Sinjai dari 23 kabupaten, Sinjai termasuk salah satu di dalamnya dan hanya 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini yang masuk untuk diverifikasi kembali. Kabupaten Sinjai siap menjadi salah satu kabupaten kota yang masuk dalam kategori penerimaan AP tahun ini, dinilai dari sikap proaktif dan antusiasnya dalam menyampaikan informasi terkait P3AP2KB. Saharudin Hasan, Sinjai TV. Memperingati Hari Uang yang jatuh pada tanggal 30 Oktober, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai menggelar upacara peringatan di halaman kantor KPPN Sinjai pagi tadi. Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Ta'asapa turut hadir dalam upacara tersebut. Hari Uang yang jatuh pada 30 Oktober diperingati oleh pihak KPPN Sinjai dalam bentuk upacara Selasa pagi di halaman kantor KPPN Sinjai yang turut dihadiri Bupati Andi Seto Gadis Ta'asapa. Kepala KPPN Sinjai Enti Sutisna mengaku upacara peringatan Hari Uang ini perdana dilaksanakan di Sinjai tahun ini. Sebelumnya, KPPN dan KP2KP 26 Oktober lalu telah menyukseskan kegiatan Jalan Sehat yang bertujuan mengajak masyarakat mengenal akan adanya Hari Uang. Upacara ini merupakan rangkaian akhir dari kegiatan peringatan Hari Uang. Pihak KPPN mengaku akan melaksanakan kegiatan yang lebih bervariasi lagi pada peringatan tahun depan.
Uang bukan hanya milik Kementerian Keuangan, sehingga dengan demikian hal itulah yang menjadi tujuan utama pihak KPPN Sinjai untuk memperkenalkan Hari Uang kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan. Uang mulai beredar untuk uang Republik Indonesia atau ORI itu mulai tanggal 30 Oktober tahun 1946, setahun setelah merdeka. Jadi diperingati setiap tanggal 30 Oktober setiap tahun. Dengan adanya momentum Hari Uang ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai uang dapat lebih meningkat sebagai bentuk kedaulatan rakyat Indonesia. Kita berharap semua masyarakat bisa menghargai uang kita, dan ini semoga dengan adanya kesadaran ini kita juga, terutama mungkin di birokrasi yang selama ini kita dengar masih banyak praktek-praktek tidak baik, seperti misalkan korupsi misalkan ya. Nah, itu mudah-mudahan kita dengan menghargai uang sebagai satu bentuk kedaulatan, kita bisa juga menghargai sehingga praktek-praktek yang tadi itu korupsi, pungli itu sudah tidak lagi dilaksanakan ya oleh oknum-oknum gitu ya. Harapan kami seperti itu juga. Selain Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa, upacara peringatan Hari Uang ini juga dihadiri Pemda, instansi vertikal, Forkopimda, perbankan, dan lembaga keuangan Sinjai. Zakaria Ridwan, Sinjai TV. Mengusung tema penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, operasi Zebra kembali dilakukan serentak se-Indonesia. Kapolres AKBP Sepril Sesa memimpin langsung apel gelar pasukan mengawali operasi Zebra di Kabupaten Sinjai yang dilaksanakan di halaman Mapolres Jalan Bayangkara, Kota Sinjai pagi tadi. Sebagai wujud kepedulian negara terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, maka setiap tahunnya aparat kepolisian di seluruh Indonesia mengadakan operasi Zebra. Tahun ini operasi Zebra kembali dilakukan, termasuk di wilayah hukum Sinjai yang ditandai dengan apel gelar pasukan di halaman Mapolres Selasa pagi. Kapolres Sinjai AKBP Sepril Sesa memimpin langsung pelaksanaan apel yang turut dihadiri Bupati Andi Seto Gadista Asapa bersama para pejabat Forkopimda lainnya. Kapolres AKBP Sepril Sesa mengatakan untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas, maka perlu adanya sinergitas antar petugas keamanan dan Pemkab Sinjai untuk sama-sama bertindak dan berupaya menciptakan keamanan daerah. Kita menyadari bahwa dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tentu tidak bisa berdiam diri, melainkan wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya dalam hal menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dan membina serta memelihara Kamseltip Carlantas. Guna mengantisipasi permasalahan lalu lintas tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan situasi Kamseltip Carlantas dengan memberdayakan seluruh stakeholder supaya dapat diambil langkah yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dengan tuntas. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi bersama antara instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kamseltip Carlantas sehingga tercipta keterpaduan langkah yang menjunjung pelaksanaan tugas. Dengan digelarnya operasi Zebra, pihak kepolisian berharap angka pelanggaran lalu lintas, khususnya di wilayah Sinjai, akan berkurang. Pelaksanaan operasi Zebra yang mengusung tema penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas ini akan digelar selama 13 hari, mulai 30 Oktober hingga 12 November mendatang. Adapun sasaran operasi akan mengincar pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan, seperti surat tanda motor kendaraan dan surat izin mengemudi. Zakaria Ridwan, Sinjai TV. Ya, pemirsa, Kareba 7 masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Saya ibunya Didik sama Rina. Sehari-hari saya bantu tetangga, nyuci sama masak. Saya Mama Raka.
Saya sebagai ibu bekerja, saya tentu punya tekad dong. Saya bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Saya nyesel sih. Dulu pas Didi kecil saya pikir tuh yang penting anak ya udah makan. Makanya tiap hari saya bikinin mie instan terus. Karena setiap hari bekerja, dulu sih saya selalu kasih Rafka jajan ya. Seperti bakso, siomay, hamburger. Yang penting Rafka mau makan aja. Anak saya 2, Didi dan Rina. Meskipun anak bungsu, Rina itu badannya lebih tinggi daripada kakaknya. Waktu saya ke sekolah, saya kaget loh. Kok Rafka lebih kecil dari teman-temannya ya? Stunting bisa dicegah dengan asupan gizi seimbang sejak kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan anak. Sewaktu hamil Rina, saya dikasih tahu supaya gizi anak bisa cukup. Ternyata kita nggak harus beli makanan mahal kok. Akhirnya sekarang saya sempatkan masak sendiri buat anak-anak, murah tapi bergizi. Selain beragam makanan bergizi seimbang, Raka tidak lupa loh saya ajarkan untuk hidup sehat, bersih, serta olahraga. Berawal dari gizi seimbang, berujung pada generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Anda kembali bersama kami di Kareba 7, pemirsa. Demi menciptakan rasa nyaman bagi calon peserta ujian CPNS yang mengantri saat pengambilan kartu ujian, pihak BKPSD Masinje menyediakan area foto booth. Seperti apa areanya? Berikut liputannya untuk Anda. Mengantri adalah kegiatan yang tentu menjenuhkan bagi para calon peserta ujian CPNS ini saat akan mengambil kartu ujian CPNS yang sudah disediakan oleh pihak BKPSDM Sinjai di area kantor BKPSDMA Jalan Stadion Mini Kota Sinjai. Pihak kantor BKPSDMA pun sudah mengantisipasi hal ini. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan area foto booth yang bisa digunakan pengantri untuk berselfie ria saat jenuh. Kepala BKPSDMA Hairani Dahlan mengatakan, area foto booth ini disediakan untuk menciptakan kenyamanan para pengantri sebagai bagian dari komitmen BKPSDMA Sinjai dalam mewujudkan pelayanan terbaik. Kami berusaha, kami sudah berkomitmen dari awal bahwa BKPSDMA itu adalah pelayan pegawai. Nah, ini calon-calon pegawai yang insya Allah nanti bisa menjadi aparatur sipil negara yang berkualitas. Jadi kita mulai pelayanan yang mudah-mudahan ini memberikan sedikit kenyamanan. Meskipun mungkin ada yang merasa wah ini panas sekali Bu, yang memang seperti itulah karena jumlahnya yang sangat banyak. Tapi kami mengatur bagaimana supaya bisa terlayani semuanya dengan baik dan insya Allah mereka tidak akan mendapatkan kesulitan untuk wilayah. Keberadaan area foto booth ini pun disambut baik oleh pengantri. Ya, menurut saya Bu sangat bagus ya, menarik menghilangkan jenuh menunggu antrian karena kita sekarang sudah mencapai 1000 lebih nomor antrian, baru 800-an yang masuk. Dengan adanya seperti ini kita lebih lebih asik dan seru dengan teman-teman lebih mengurangi rasa jenuh. Selain area foto booth, dalam proses pengambilan kartu ujian ini, pihak BKPSDMA juga menyediakan wifi gratis, serta area tempat duduk bagi pengantri. Saharudin Hasan, Sinjai TV. Pesta adat Karampuang yang menjadi tradisi turun-temurun warga Karampuang, Kecamatan Bulupodo, kembali dihelat tahun ini yang puncaknya berlangsung Senin kemarin. Puluhan warga ikut menghadiri pesta tahunan tersebut, termasuk Bupati Andi Seto Gadista Sapa. Sinjai memiliki banyak budaya yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Salah satunya, pesta adat Mapogau Sihanua yang digelar di Dusun Puncak Karampuang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulupodo. Pesta adat Mapogau Sihanua yang sudah lama resmi ditetapkan sebagai event tahunan oleh Pemkab Sinjai
kembali digelar Senin kemarin. Pesta adat Mopogau Sihanua yang dilaksanakan masyarakat Karangpuang, Kecamatan Bulupodo ini merupakan pesta budaya terbesar di Sinjai, yang pelaksanaannya dilakukan tiap bulan November atau kadang bulan Oktober seperti tahun ini. Pelaksanaan pesta adat ini sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen pertanian dan perkebunan yang didapatkan oleh masyarakat di kawasan adat Karangpuang. Dalam perayaan Pesta Karangpuang ini terdiri dari beberapa rangkaian, mulai dari tradisi Mabahang atau musyawarah adat, Mapaota atau permohonan izin, Mak Baja-Baja atau bentuk pembersihan rumah, Menre Erebulu atau acara naik gunung, Mak Bali Sumange atau acara membuat kue dan makanan, dan Maling, yakni proses terakhir dari seluruh rangkaian pesta. Budayawan Sinjai Mohanis menjelaskan, Pesta adat Mopogau Sihanua ini adalah pesta yang penentuan hari pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di 2 hari, yakni antara hari Senin atau Kamis sesuai hitungan adat. Mohanis juga berharap ke depannya pesta adat ini bisa ditambahkan dengan event lain seperti lomba seni budaya. Saya kira untuk syariat agama, saya kira tidak ada yang harus dikatakan mereka, itu kan sifatnya kan tradisi, mereka makan bersama, bercanda bersama, kumpul bersama. Jadi rumah Karangpuang itu semua masyarakat buka pintu dan itu datangnya oleh orang-orang dari luar yang akan menyaksikan pesta. Sementara itu, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa yang ikut menghadiri pesta adat Senin kemarin mengaku sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas terselenggaranya acara yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai warisan tak berbenda ini. Andi Seto berharap agar pesta adat Karangpuang ini terus dilestarikan. Selain itu, Bupati juga mengharapkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk melestarikan warisan budaya ini. Bahwa pesta adat Mopogau Sihanua merupakan upaya berkesinambungan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Karangpuang sebagai wujud rasa syukur terhadap keberhasilan hasil pertanian dan perkebunan mereka. Kegiatan ini tidak hanya disambut dengan meriah oleh segenap masyarakat Karangpuang, tetapi kegiatan ini juga syarat dengan makna dan nilai filosofi yang positif yang memiliki peran penting dalam rangka penguatan budaya lokal serta jati diri masyarakat. Untuk itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara serta segenap masyarakat adat Karangpuang, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupodo, atas terselenggaranya pesta adat Mopogau Sihanua yang meriah dan penuh makna ini. Selain sebagai wujud rasa syukur, pesta adat Mopogau Sihanua juga sebagai ajang silaturahmi masyarakat dari berbagai kecamatan bahkan luar daerah, serta sekaligus sarana untuk mengenang para leluhur yang ditandai dengan kunjungan ke makam leluhur yang berada di puncak Gunung Karangpuang ini.
tadi rangkaian kegiatan dari Pesta Adat Mapogau Sihanua yang turut dihadiri langsung oleh Bupati Sinjai Andi Setogadista Asapa dan seluruh jajaran Forkopimda serta tokoh masyarakat dan tokoh budayawan. Tim Liputan Sinjai TV. Ya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kareba 7 malam ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Nurlela Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.